Oke, jumpa kembali. Lama saya tidak membuat video. Ini saya akan membagikan analisa saya untuk Euro Audi sekalian saya entry. Jadi ini saya entry buy, dan saya akan menjelaskan kenapa saya entry buy, memutuskan untuk entry buy. Jadi dari sini dia sudah terbentur oleh garis trendline. Lalu nih, ini yang dibuat untuk acuan. Jika dia sudah membuat dua seperti ini, berarti untuk selanjutnya ini sudah bisa dipakai. Ini sudah bisa dipakai, berarti semisal harga nanti akan tersentuh oleh garis trendline, kemungkinan besar dia akan up lagi gitu. Oke, saya hapus dulu agar lebih rapi. Oke, tersentuh garis trendline. Di sini didukung oleh SNR, support resisten. Di sini ada strut. Ini adalah support resisten, dimana dia itu seperti benteng. Jadi semisal harga itu tersentuh support resisten, dia akan kembali lagi terpental dia tuh. Lalu untuk stop loss, semisal kita naruh stop loss itu taruh sini aja supportnya, area supportnya. Nah, support low ditaruh di area low nya. Ini sudah rendah, paling rendah. Lalu untuk TP kita taruh ini area resisten. Ini bisa. Kenapa taruh area resisten ini? Kebiasaan harga itu semisal tersentuh oleh area resisten, semisal naik, dia naik. Dia setelah menjebol, semisal ini berhasil terjebol, dia akan kembali lagi gitu. Jadi TP itu ditaruh area resistennya ini. Atau bisa gini, bisa dibuat channel seperti ini kurang lebihnya. Strut. Berarti TP-nya ditaruh sini. Karena harga biasanya seperti ini, teman-teman. Up, down, up. Semisal ini naik ya. Anggap saja ini tersentuh apa itu namanya? Garis trendline. Dia akan kembali lagi ke garis trendline-nya gitu. Maka dari itu TP kita taruh sini. Itu bisa juga. Kalau ini kan sebenarnya dia belum tersentuh garis trendline yang atas. Jadi gambarannya ini seperti ini sebenarnya. Di sideways atau konsolidasi, dia kan seperti ini. Itu kurang lebih seperti itu, tapi ya gambarannya seperti ini. Kita lukis yang cantik.
Ini nanti TP1 ini, untuk TP2 nya area sini. Kita hias yang cantik agar enak dilihatnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya. Untuk sementara videonya akan saya jeda. Nanti akan saya lanjutkan ketika sudah menyentuh SL atau menyentuh take profit. Mungkin untuk menunggu, sembari menunggu Euro Audi tadi, kita review posisi saya yang satunya lagi di CAD CHF, tiket CHF. Jadi ada posisi swing saya di CAD CHF. Di CAD CHF ada posisi swing. Untuk analisanya sama. Jadi saya hanya menggunakan garis trendline, lalu support resisten. Biasanya saya menggunakan Fibonacci retracement. Nah, untuk CAD CHF ini masih running. Untuk SL di harga 0,68397. Untuk TP nya di area supportnya, di area support. Tunggu, kita gambar yang cukup cantik, kita lukis yang cantik. Dari sini area support. Untuk alasan sama gitu, biasanya ya bisa ketembus, tapi daripada nanti dia mental, lebih baik kita taruh area support. Ini teman-teman, biasanya bisa tersentuh. Nih, semisal nanti dia masih memungkinkan untuk penurunan, berarti TP keduanya, PTP kedua itu berada di area sini. Di bawah itu, di bawah sini itu ya. Kalau biasanya saya itu semisal mau menyentuh area TP, saya kurangin, saya ambil dulu setengahnya, semisal 1 lot gitu ya posisi saya, berarti 50 saya ambil dulu, nanti 50 nya biarin sampai tersentuh TP yang kedua itu. Jadi sama saja. Kalau dibilang ini adalah tren aja, trader tren gitu. Kenapa? Karena dia cuma mengikuti arus tren gitu. Dia mengambil ini loh teman-teman, higher high, semisal downtrend seperti ini, downtrend, serut. Dia berarti ngambilnya cuma ini, pucuknya ini, gunung gitu. Semisal uptrend, berarti dia ngambilnya cuma di low nya atau di lembah gitu. Nah, gimana cara melihatnya, gimana kapan kita itu mau entry? Nah, memutuskan untuk ini bisa diputuskan oleh garis trendline tadi gitu loh. Ini tadi contoh, tunggu nih, dia membentuk ada high, lalu dia membentuk high lagi. Nah, terjadi dua ini, sebenarnya ditarik garis trendline, yang ketiga ini pasti akan mental. Nah, contoh seperti ini, dia akan mental. Nah, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah,
Ada lagi menggunakan apa? Fibonacci retracement. Fibonacci retracement berarti semisal harga ini seperti ini ya. Ini bisa pembalikannya bisa kita lihat dengan Fibonacci retracement. Biasanya harga pembalikan ini di angka 0,618 area sini. Setelah menyentuh area 0,618 dia akan mental lagi gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Biasanya pembalikan di area 0,5 dan 0,618 gitu. Tapi saya lebih baik menunggu di area 0,618 gitu. Gitu kurang lebih teman-teman. 0,618. Nih. Angka krusial, angka penting Fibonacci. Nih. Tuh teman-teman kurang lebihnya. Ini posisi saya swing. Tuh CAD CHF. Coba kita lihat di Euro Audi tadi. Nah, dia sudah naik kan? Dia sudah naik. Sama teman-teman. Jadi terbentuknya ini semisal satu low ya, 2. Sini. Ini sudah bisa kita tarik garis trendline. Semisal kita tarik garis trendline. Serut. Garis trendline kan? Berarti semisal nanti harga itu menyentuh garis trendline lagi, kemungkinan besar dia akan up. Itu. Tuh. Nah, pembalikannya biasanya di area-area ini support resisten SNR ini. Tuh. Contoh ini tadi. Terus di area penting. Ini area penting pembalikannya ini itu mungkin sudah saya jelaskan untuk supply and demand ya, yang SBR atau rally bis rally, drop bis drop yang seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh. Harga itu berbalik pasti di area sini-sini aja. SND tadi. Cuma seperti ini metode yang saya pakai trading. Ini salah satu untuk melihat pembalikan harga. Nah, ini untuk mengambil keputusan kita masuk ke pasar. Itu teman-teman. Seperti ini. Gitu. Nah, contoh seperti ini. Tapi semisal memang dia memang trennya lagi turun. Walaupun ada seperti ini, ada rally base rally seperti ini. Serut. Kemudian dia hanya retrace lalu tetap kejebol gitu. Kalau memang trennya lagi turun gitu. Jadi pembalikan yang dipengaruhi oleh rally base rally, drop base drop tadi itu hanya mendukung untuk arah tren. Contoh arah trennya seperti ini. Ya kan? Trennya downtrend. Semisal dia ada di sini ada supply ada SND tadi, anggap saja ini sideways tadi ya. Di sini, anggap saja di sini sideways. Ya pembalikannya di area situ. Di antara
support resisten tadi, di antara support resisten SNR sama SND gitu. Mungkin lihat aja di video-video saya sebelumnya, saya menjelaskan SND dan SNR. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya berikan contohnya. Coba saya perlihatkan di mana ya? Euro USD. Euro USD serut. Nah, kalau ini support resisten. Dia pas kembalikan di area support resisten. Support resisten SNR. Dia kembalikan di area SNR. Serut seperti ini. Nih. Lebih seperti itu kan. Nah, jika kita tarik garis trendline juga sama, dia pembalikannya di area di garis trendline tadi. Nah, ya kan dia presisi kan, gitu. Betul. Tuh, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini nah, dia sudah jadi dua kan, dua lembah, enaknya ngomong gitu ya. Lembah yang berikutnya pasti dia akan mental, semisal tersentuh garis trendline gitu. Anggap saja kita itu belum analisa, tapi sudah jadi dua ini, sudah terjadi ini garis harga yang ini. Kita tarik, serut, harga selanjutnya dia akan mental. Kita entry di sini aja bisa, tuh, area support, tuh, kita dapat. Sesimpel itu teman-teman. Nah, ini dia pembalikan di area support. Atau tadi apa itu namanya, Fibonacci retracement. Serut. Oh, ini pas 0,5, pembalikan di angka 0,5 ini. Pembalikannya. Di 0,5. Ingat ya, jadi angka krusial Fibonacci retracement itu 0,61 sama 0,5. Ini pasti ada pembalikan itu teman-teman. Ini biarin videonya lama karena saya tidak pernah ngisi video YouTube saya. Semisal memang saya semisal teman-teman tertarik dengan penjelasan saya maupun video saya ini, ya silahkan tonton sampai habis. Saya hanya membagikan apa yang saya gunakan untuk trading, itu ya. Misalnya memang teman-teman tertarik dengan video saya, ya silahkan tonton sampai habis, gitu. Ya saya bagikan ya apa yang saya gunakan untuk trading. Terus saya belum memperlihatkan untuk rally bis rally, drop bis drop. Rally bis rally, drop bis drop. Kita carikan. Tuh. Ini aja.
nih ada rally naik base rally RBR serut dari sini, dia kan retrace naik. Nah, pembalikannya hanya dipengaruhi oleh harga sebelumnya gitu. Jadi ada aksi di harga sebelumnya, pasti ada reaksi di harga berikutnya, atau ada reaksi di harga selanjutnya, teman-teman gitu. Mana saya carikan lagi itu SND. Sebenarnya SND itu ada 4, teman-teman. Gini, mungkin daripada video ini lama, teman-teman lihat video-video saya sebelumnya aja. SND itu ada 4, tapi yang saya gunakan hanya rally base rally sama drop base drop. Itu karena trading saya itu menggunakan tren itu kan, kata mbah saya kata mbahnya itu ikutilah tren itu ya. Follow the trend, ikuti arah tren. Oke, ini aja rally drop base drop, drop base drop. Ini ada area SND, DBD, drop base drop, drop base drop. Ada base di sini, dia menyentuh harga, dia mental itu ya kan. Jadi ini loh, side ways atau konsolidasi ini disebut dengan base. Nah, area base ini yang membalikan harga gitu. Nah, tapi teman-teman nggak usah terlalu membingungkan, karena dari pengalaman saya, semisal kita itu belajar banyak-banyak malah bingung nanti. Yang paling penting menggunakan tren aja, menggunakan garis trend line. Nah, untuk ini tadi SND ini hanya untuk melihat pembalikan-pembalikan, untuk memutuskan kita itu kapan sih masuk, kapan kita entry gitu. Nah, kita entry tadi itu menggunakan support resisten ya, didukung biasanya menggunakan SND itu supply and demand, lalu Fibonacci retracement itu. Di kapan bentuk ini loh, gunanya ini untuk mencari pembalikan ini, semisal harga seperti ini, teman-teman. Nah, harga ini loh, harga ini kapan berakhirnya, dia akan mentalnya sini gitu, mental kembali. Nah, kita melihat menggunakan support resisten atau SND, atau didukung oleh biasanya Fibonacci retracement itu teman-teman. Tuh, tadi melihat kapan berakhirnya harga ini, harga semisal retrace-nya ini, retrace-nya itu kita melihat, saya itu melihatnya menggunakan support resisten, supply demand tadi, sama Fibonacci retracement. Itu aja, sudah simpel. Tuh, nggak usah bingung-bingung gitu. Untuk supply and demand itu hasil saya mengamati aja gitu, tuh mengamati. Lalu yang saya ambil cuma rally base rally sama drop base dropnya. Jadi seperti ini teman-teman, supply and demand. Ini drop base drop,
drop base drop, lalu rally base rally naik, membuat base atau konsolidasi naik, lalu ada drop base rally, lalu ada rally base drop, kurang lebih seperti ini. Nah, ini area pentingnya base nya loh, yang memantulkan seperti ini. Nah, yang saya gunakan hanya yang ini, tuh teman-teman. Jadi ini semisal harga itu seperti ini ya teman-teman, serut berbaliknya ini ya, ini pasti di area sini ada area sideways, pasti ada area sideways gitu teman-teman. Di area sini pasti ada area sideways tuh. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, sebenarnya gambar tren yang seperti ini, nah mantulnya ini pasti ada ini, sebenarnya seperti ini teman-teman, itu kurang lebih seperti itu. Coba lihat, diamati sendiri untuk geraknya harga, pergerakan harga. Kenapa sih harga berbalik? Di mana harga itu berbalik? Ada apa dengan harga berbalik itu? Cuma seperti itu, simple banget, simple banget. Oke, ini sudah running. Udah running. Nah, ini tadi kan ya ada base ini di sini. Ini ada base, tapi nggak sampai base ini, udah berbalik dia. Ada base, ada SND ini sini. Nah, sini kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Sesimpel itu. Oke, mungkin itu aja ya. Saya nggak akan memperlihatkan profit saya. Saya hanya membagikan analisa saya dan cara saya untuk mengambil keuntungan aja di trading ini, di trading forex. Kurang lebih seperti itu, simple. Untuk time frame itu mana saja. Semisal di time frame daily, contoh di time frame daily hanya seperti ini, kan. Kita ke bawain lagi, kita turunkan ke D4. Semisal sudah ada D4, ada seperti ini, ya udah, kita berarti tradingnya kita di D4 tadi. Karena saya cuma mencari higher high, higher low, higher high, higher low, seperti ini loh. Nah, seperti ini, mencari ini aja saya gitu. Sama pembalikan, mungkin biasanya misal ada pembalikan ini, misal ada pembalikan serut seperti ini, saya nunggu retrace tadi, saya ambil. Biasanya stop loss saya taruh area sini, kita ngambil di area terpenting. Semisal kita masuk di area sini, nanti untuk TP nya kita urutin aja. Semisal ada TP1, TP2, atau langsung aja TP1 gitu, kita ambil dari resisten. Biasanya ada resisten di sini tuh. Untuk melihatnya gimana? Untuk melihat banyak cara teman-teman. Untuk melihat tren itu akan berbalik, semisal seperti ini ya, tren akan berbalik biasanya akan
menembus area ini, resisten ini. Ini apa itu namanya, salah satu melihat tren berbalik. Semisal nanti tren harga retrace, kita ambil posisi, serut, dia akan melanjutkan trennya. Ada lagi seperti ini, kita lihat garis trendline, serut, dia retrace ke garis trendline tadi. Kita lihat kan ini break garis trendline, dia berbalik ke garis trendline, dia akan meng-up seperti itu. Nah, sebenarnya dari pengamatan saya sendiri, pembalikan apa itu namanya, harga, pembalikan yang ini, baliknya ini ya dipengaruhi oleh tadi area rally bis rally tadi. Semisal trennya naik ya. Nah, nih, karena memang semisal kita tarik garis trendline, semisal tren seperti ini, kita tarik garis trendline, waktu harga berbalik, memang SND tadi itu berada di area garis trendline, biasanya seperti itu. Di bagian tunggu di bagian area ini. Nah, di sini. Jadi semisal dia akan berbalik ke garis trendline, dia akan memantul itu. Jadi ada dua cara untuk memutuskan untuk entry. Nah, jadi SL semisal memutuskan untuk entry di sini, ya SL di supportnya, untuk TP bisa di sini, bisa di resisten selanjutnya, itu teman-teman. Gimana? Oke, mungkin cukup seperti itu aja ya, kurang lebih seperti itu. Duh, malah lukisan saya hilang. Nih, kita lihat di trading view. Ini lebih jelas nih. Oke, di kurang lebih seperti itu. Ini untuk lukisan saya di trading view. Oke, mungkin cukup seperti itu aja ya, karena ini hanya sekedar untuk mengisi video saya, karena saya itu sudah nggak terlalu aktif di YouTube.